Nama saya Dein Sagit Aris. Saya di sini berperan sebagai moderator dan penanya. Nama saya Agil Salihun. Saya berperan sebagai materi pertama. Nama saya Anissa Kisman Bais. Saya di sini berperan sebagai pemateri kedua. Nama saya Najwa Cahyani Umar. Saya di sini berperan sebagai pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang tugas video yang diberikan oleh dosen pengampuh, yaitu pada mata kuliah biologi umum yang berjudul Human Biologi. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang. Di antaranya saya sendiri sebagai moderator, yaitu Dein Sagita Aris. Penyaji materi ada 3. Yang pertama Najwa Umar, yang kedua Ali, dan yang ketiga Agil Salihun. Nah, baiklah, materi pertama yang berjudul kerangka otot akan dibawakan oleh materi yang pertama, yaitu Agil Salihun. Kepada penyaji materi pertama, Agil Salihun, dipersilahkan. Ya, baiklah. Saya akan membacanya. Kerangka otot dan sistem integumenter. 1. Jaringan tubuh. Jaringan tubuh adalah kumpulan sel yang memiliki struktur serupa dan itu bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Tubuh manusia memiliki 4 jenis jaringan utama: otot, saraf, iptel, dan ikat. 1. Jaringan otot. Tubuh manusia mempunyai 3 jenis jaringan otot: rangka polos dan jantung. Otot rangka menggerakkan tulang di tubuh, di tungkai, dan wajah Anda. Otot polos mengalami fungsi tubuh yang tidak dapat dikendalikan secara sadar seperti pengerangka makan melalui pencernaan Anda sistem. Otot jantung yang ditemukan di jantung Anda memompa darah melalui tubuh Anda. Gambar Oke, next. jaringan saraf membentuk otak sumsum tulang belakang dan saraf itu juga ditemukan di bagian organ sensorik seperti retina di matamu. Kedua, jaringan iptel yang terdiri dari lapisan sel yang melapis atau menutupi semua permukaan tubuh, internal dan eksternal. Setiap lapisan iptel terbentuk dari sel-sel yang tertarik erat sehingga menyediakan penghalangan pelindung untuk di permukaan. Jaringan iptel ditemukan di bagian berbagai ketebalan dan pengaruh tergantung di mana letaknya. Yang ketiga, jaringan ikat. Jaringan ikat mengikat melindungi struktur tubuh. Jaringan ikat adalah yang paling banyak dan paling beragam 4 jenis jaringan tersebut, termasuk tulang rawan, tendon, lemak, dan darah. Organ dan sistem organ. Sistem organ integrasi. Tingkat integrasi yang lebih tinggi adalah integrasi sistem organ. Setiap organ memiliki organ yang sesuai dengan fungsinya utama organ. Namun batasnya tidak selalu terdefinisi dengan baik. Yang kedua,
rongga tubuh. Banyak organ dan sistem organ dalam tubuh manusia ditempatkan kompartemen yang tersebut rongga tubuh. Rongga ini melindungi bagian dalam organ dari kelembutan dan kelembapan. Organ seperti paru-paru untuk berkembang dan kontrak sambil tetap didukung dengan aman. Sistem kerangka. Tubuh manusia dewasa terdiri dari kurang lebih 206 tulang yang diatur ke dalam kerangka internal yang disebut kerangka. Variasi ukuran dan bentuk antar tulang itu membuat kerangka mencerminkan peran mereka yang berbeda di dalam tubuh. Yang kedua, kerangka adalah untuk mendukung dan melindungi tubuh. Kerangka manusia terdiri dari dua bagian, yaitu kerangka aksial dan apendikular. Tulang kerangka aksial diwarnai ungu. Tulang apendikuler kerangka berwarna kuning. Struktur dan fungsi tulang. Struktur tulang panjang terdiri dari bagian tengah yang berpori rongga dikelilingi oleh cincin material pada permukaan tulang, ditutupi oleh selaput keras yang disebut periosteum. Membran ini mengandung jaringan darah pembuluh darah yang memasok nutrisi dan saraf menenangkan nyeri. Sumsum tulang. Banyak tulang juga mengandung jaringan lunak yang disebut sumsum tulang. Bisa merah atau kuning. Sumsum tulang merah ditemukan dalam spons tulang, ujung tulang panjang, tulang rusuk, tulang belakang, tulang dada, dan tulang dada punggul. Menghasilkan sel darah merah, trombosit, dan sel darah putih. Sumsum tulang kuning mengisi poros tulang panjang, terdiri dari kebanyakan sel lemak dan berfungsi sebagai cadangan energi. Bisa juga dibuat menjadi sumsum tulang merah dan menghasilkan sel darah saat terjadi kehilangan darah yang parah. Perkembangan tulang. Sebagai besar tulang berkembang dari tulang rawan, penghubung yang kuat namun fleksibel jaringan. Perpanjangan tulang. Tulang terus berkembang setelah seseorang lahir. Antara awal masa kanak-kanak dan remaja, akhir sel-sel tulang secara bertahap menggantikan tulang rawa di tulang panjang, tungkai, sempelengan, dan tungkai. Sandi. Tempat pertemuan tulang dikenal sebagai persendian. 3 jurusan jenis persendian ditemukan dalam tubuh manusia, tetap tidak dapat digerakkan dan dapat dipindahkan. Contoh sambungan ini ditentukan pada gambar. Sistem integumentar. Sistem integumentar terdiri dari kulit, rambut, dan paku, bertindak sebagai penahan untuk melindungi tubuh dari luar dunia. Ini juga berfungsi untuk menahan cairan tubuh, melindungi dari penyakit, yang menghilangkan produk limbah, dan mengatur tubuh suhu. Kulit adalah salah satu organ terbesar tubuh manusia. Kulit mengandung reseptor sensorik yang memantau lingkungan akhir dan mekanisme yang memberikan tubuh dari limbah. Itu kulit terdiri dari 2 lapis, yaitu epidermis, lapisan luar kulit, dan dermis, lapisan dalam kulit. Kulit mengandung kelenjar eksokorin, kelenjar yang mengeluarkan sekresi melalui saluran. Kelenjar eksokorin utama kulit adalah keringat, kelenjar, dan kelenjar minyak. Fungsi kulit sebagai organ ekskresi
dan melepaskan kelebihan air, garam, dan urea melalui kelenjar keringat. Ada juga terdapat beberapa macam sistem intergumental, yakni kuku dan rambut. Peredaran darah dan sistem pernapasan. Sistem peredaran darah bertindak sebagai layanan transportasi untuk sel-sel ini. Dua cairan yang bergerak sistem peredaran darah dan getah bening, jantung, organ serta dari sistem kardiovaskular adalah jantung, organ otot yang memompa darah melalui jaringan pembuluh darah. Sel jantung berdetak lebih dari 2, miliar kali dalam kehidupan rata-rata menjangkau. Katup adalah lipatan jaringan yang terbuka hanya dalam satu arah. Itu atrioventikular katup AV. Pada sisi kanan jantung disebut katup trikosopit. Katup mitral disebut juga katup biskupit, ada di sebelah kiri. Sel darah putih, leukosit. Sel darah putih membantu mempertahankan tubuh melawan penyakit. Mereka membentuk di sumsum merah, tetapi beberapa harus melakukan perjalanan ke kelenjar getah bening, amandel, timus, atau limpa dewasa. Trombosit. Trombosit sangat penting untuk membentukkan bekuan darah. Gumpalan darah adalah massa serat yang terjalin dan sel darah yang memecahkan kelebihan yang kehilangan darah dari luka. Trombosit bukan karena sel utuh yang tidak jelas. Memperkirakan sel yang sangat besar yang terbentuk di susun tulang. Pembuluh darah. Pembuluh darah itu merupakan bagian yang tertutup. Sistem peredaran darah manusia membentuk jaringan yang luas untuk membantu menjaga darah mengalir ke satu arah. Darah adalah jaringan ikat cair. Dua fungsi utama darah untuk mengangkut nutrisi dan oksigen ke sel dan untuk membuang karbon dioksida dan bahan limbah lainnya sel. Darah juga mentransfer pada ke permukaan tubuh dan berperan utama dalam melindungi tubuh dari penyakit. Sistem pernapasan. Pernapasan melibatkan respirasi eksternal dan respirasi internal. Respirasi eksternal adalah pertukaran gas gastara, atmosfer, dan darah. Respirasi internal adalah pertukaran gas antara darah dan sel-sel tubuh. Paru-paru. Paru-paru adalah tempat pertukaran antara atmosfer dan darah. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah, kita sampai pada pembahasan yang kedua, yaitu materi tentang sistem pertahanan tubuh yang akan disajikan oleh pemateri Anissa Kismanbai. Kepada pemateri yang kedua, disilahkan. Baik, terima kasih.
Ada muncul PPT-nya? Iya, ada. Baik, saya akan menjelaskan yaitu sistem pertahanan tubuh. Pertahanan ini spesifik ketika sejenis virus yang disebut rhinovirus memasuki tubuh manusia, itu dapat menyebabkan flu biasa. Penyakit seperti pilek yang disebabkan oleh agen yang menyerang tubuh disebut penyakit menular. Bagian ini menjelaskan bagian tubuh manusia mengidentifikasi agen yang menyebabkan penyakit menular dan mempertahankan diri dari agen tersebut. Patogen adalah agen yang menyebabkan penyakit. Baris pertahanan pertama yaitu hambatan. Kerusakan non-spesifik meliputi kulit dan selaput lendir. Membran mukosa adalah jaringan epitel yang melindungi permukaan bagian dalam tubuh yang mungkin terpapar patogen. Imunitas yang spesifik meliputi respon inflamasi, respon suhu, dan protein. Seperti penghalang dari garis pertahanan pertama, pertahanan garis kedua ini tidak spesifik. Mereka bekerja dengan cara yang sama melawan patogen apapun. Respon peradangan. Ketika sel rusak, baik melalui luka di kulit atau invasi patogen, beberapa sel yang rusak melepaskan histamin seperti yang dijelaskan pada langkah. Histamin adalah substansi yang meningkatkan aliran darah ke darah luka dan meningkatkan permeabilitas kapiler dan sekitarnya. Ini adalah gambarnya. Pertahanan khusus yaitu sistem imun. Sistem kekebalan, sel dan jaringan yang mengenali dan menyerang zat asing di dalam tubuh, menyediakan pertahanan spesifik tubuh. Sistem kekebalan melawan patogen dan membantu menghentikan pertumbuhan dan penyebaran kanker. Mengakui patogen. Limfosit dapat memberikan pertahanan khusus karena mereka mengenali penjajah asing. Antigen adalah zat yang dapat dikenali dan bereaksi oleh kekebalan. Ketika limfosit mengenali antigen, mereka mengikat antigen dan memulai serangan spesifik. Reaksi tubuh terhadap antigen dikenal dengan sebagai respon imun. Imunitas. Imunitas adalah kemampuan melawan penyakit menular. Seseorang yang resisten terhadap patogen adalah kebal terhadap TT. Vaksinasi. Vaksinasi adalah larutan yang mengandung patogen yang mati atau dilemahkan atau bahan dari patogen. Akan tetapi, antigen masih tetap ada sehingga tubuh menghasilkan respon imun primer terhadap gen semut dalam vaksin. Masalah sistem imun yaitu yang pertama alergi, yang kedua asma, yang ketiga yaitu penyakit autoimun. Chapter yang ke-47 sistem pencernaan dan kelebihan. Nutrisi. 6 kelas gizi. Organisme yang tidak melakukan fotosintesis harus memperoleh energi dan nutrisi dalam makanan yang dikonsumsinya. Zat nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk energi, pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan. Semua makanan mengandung setidaknya 1 dari 6 nutrisi kulit, yakni karbohidrat, protein, lipid, vitamin, dan mineral dan air.
karbohidrat, protein, dan lipid. 3 nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar yaitu karbohidrat, protein, dan lipid. Vitamin, mineral, dan air. Vitamin, mineral, dan air adalah nutrisi yang tidak memberikan energi tetapi diperlukan untuk berfungsinya tubuh. Vitamin bekerja sebagai koenzim untuk meningkatkan aktivitas enzim. Mineral diperlukan untuk membuat struktur tubuh tertentu, untuk fungsi saraf dan otot yang normal, dan untuk menjaga keseimbangan osmotik. Air mengangkut zat nutrisi dan limbah merupakan reagen dalam beberapa reaksi kimia tubuh dan mengatur suhu tubuh. Vitamin adalah molekul organel kecil yang bertindak sebagai koenzim. Koenzim menggerakkan enzim dan membantunya berfungsi. Mineral adalah zat organik alami yang digunakan untuk membuat struktur tubuh tertentu, menjalankan fungsi saraf dan otot yang normal, dan untuk menjaga keseimbangan osmotik. Air menyumbang lebih dari setengah berat. Sebagian besar reaksi yang mempertahankan kehidupan hanya terdapat di air. Sistem pencernaan, jalur gastrointestinal. Ini gambarnya. Mulut. Saat Anda menggigit makanan, Anda memulai fase mekanis pencernaan. Gigi seri dan gigi depan yang tajam memotong makanan. Lidah untuk membantu menjaga makanan di antara permukaan kunyahan gigi di atas dan bawah dengan cara memanipulasi langit-langit keras atap mulut yang bertulang dan bertutup membran. Kerongkongan. Makanan after telah benar-benar dikunyah, dibasahi, dan digulung menjadi bolus atau bola dimasukkan ke dalam faring dengan cara menelan. Perut. Lambung, organ yang terlibat dalam pencernaan mekanis dan kimiawi, terletak di sisi kiri atas rongga perut tepat di bawah diafragma. Hati. Hati adalah organ yang terletak di sebelah kanan perut. Hati melakukan berbagai fungsi dalam tubuh, termasuk menyimpan glukosa sebagai glikogen, membuat protein, dan memecah zat teks seperti alkohol. Hati juga mengeluarkan empedu yang penting untuk pencernaan. Kantong empedu. Empedu yang diekskresikan oleh hati melalui saluran berbentuk Y. Empedu bergerak ke bawah satu cabang dari saluran berbentuk Y dan kemudian naik ke cabang lainnya ke kantong empedu, organ pelana yang menyimpan dan memusatkan empedu. Pankreas adalah organ yang terletak di bagian belakang perut, menempel pada dinding belakang rongga perut. Pankreas bertindak sebagai kelenjar endokrin, menghasilkan hormon yang mengatur kadar gula darah. Usus halus. Duodenum, bagian pertama dari collet tube ini, hanya terdiri dari 25 cm pertama sekitar 10 inci dari panjang tersebut. Jejunum, bagian tengah panjangnya sekitar 25 meter sekitar 8 kaki. Ileum yang membentuk usus halus panjangnya kira-kira 4 meter sekitar 13 ton. Penyerapan. Selama penyerapan, produk akhir asam amino pencernaan, monosakkades, gliserol, dan asam lemak ditransfer ke sistem sirkulasi melalui darah dan pembuluh getah bening di lapisan usus kecil. Struktur lapisan ini menyediakan area permukaan yang besar untuk penyerapan berlangsung. Usus besar. Setelah penyerapan di usus kecil selesai, gerakan peristaltik memindahkan bahan yang tersisa ke usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan terakhir. Sistem saluran kencing. Paru-paru mengeluarkan sebagian besar penghindaran karbon dan limbah nitrogen, dibatasi oleh ginjal. Ginjal terletak satu di belakang perut dan yang lainnya di belakang dua lainnya, berhubungan dengan komposisi kimia darah. Nefron adalah tabung kecil di ginjal. Salah satu ujung nefron adalah
kapsul berbentuk cangkir yang mengelilingi bola kapiler yang rapat yang menahan sel dan molekul besar dalam darah dan membuang limbah yang terlarut dan air melalui nefron. Pembentuk urin. Cairan dan limbah yang tertinggal di tubulus berbelit-belit bagian distal membentuk urin. Urin dari beberapa tubulus ginjal mengalir ke ductus kolektor. Urin selanjutnya terkonsentrasi di saluran pengumpul dan osmosi air melalui dinding saluran. Proses ini memungkinkan tubuh menghemat air. Pembentuk urin. Cairan dan limbah yang tertinggal di tubulus berbelit-belit bagian distal membentuk urin. Urin dan beberapa tubulus ginjal mengalir ke ductus kolektor. Urin selanjutnya terkonsentrasi di saluran pengumpul oleh osmosi air melalui dinding saluran. Proses ini memungkinkan tubuh menghemat air. Penghapusan urin. Setidaknya 500 mili urin harus dibuang setiap hari karena jumlah cairan ini diperlukan untuk menghilangkan bahan yang berpotensi beracun dari tubuh dan untuk mempertahankan homeostatis. Orang dewasa normal menghilangkan dari 15 liter sampai 23 liter urin sehari, tergantung pada jumlah air yang diambil dan jumlah air yang hilang melalui pernapasan dan keringat. Organ luar. Ginjal adalah organ ekskresi utama tubuh. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga homeostatis dana tubuh. Paru-paru adalah tempat utama ekskresi karbon dioksida. Paru-paru melakukan detoksifikasi, mengubah zat berbahaya agar tidak beracun. Kulit membantu ginjal mengontrol komposisi garam dalam darah. Beberapa air asin, limbah nitrogen, dan zat lainnya dikeluarkan melalui keringat. Demikian saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk penyaji materi yang ketiga. Kemudian kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang sistem saraf dan organ indera yang akan disampaikan oleh pemateri yang ketiga, yaitu Najwa Umar. Kepada pemateri disilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu sistem saraf dan organ indera. Yang pertama ada neuron dan organ indera. Sistem saraf jaringan sel yang kompleks berkomunikasi satu sama lain, mengontrol mental dan fisik aktivitas, dan memelihara homeostasis, kemampuan saraf sistem untuk memantau dan menanggapi lingkungan. Keduanya eksternal dan internal, tergantung pada transmisi sinyal dalam neuron dan dari neuron ke sel lain. Struktur neuron. Neuron adalah sel saraf. Inti neuron dan sebagian besar organelnya terletak di dalam tubuh sel. Memperluas dari badan sel ke arah yang berbeda adalah perluasan sel yang tertutup membran disebut dendrit. Dendrit menerima informasi dari neuron lain atau sel lain dan membawa informasi tersebut ke dalam sel yang mentransmisikan informasi dari badan sel dalam bentuk sinyal listrik yang disebut potensial aksi. Sebuah neuron mungkin memiliki akson single atau akson bercabang yang menghubungi beberapa sel lain. Ujung akson disebut terminal akson. Ini mungkin kontak dan berkomunikasi dengan sel otot, sel kelenjar, atau neuron lain. Dampak saraf. Nah, di sini terdapat dua gambar. Gambar yang pertama 49.1. Neuron di sini neuron mengirimkan informasi ke seluruh tubuh melalui bahan kimia dan sinyal listrik. Bintang neuron dinamai karena bentuknya yang seperti bintang. Gambar yang kedua di sini di mana gambar tersebut neuron
terdiri dari dendrit, yaitu membawa sinyal ke tubuh, sel, dan akson yang membawa sinyal menjauh tubuh sel. Di ujung akson itu, terminal akson melakukan kontak dengan sel target seperti sel otot, kelenjar sel, atau neuron lain di sinaps. Nah, dampak saraf terdiri dari potensi istirahat dan potensi aksi. Di sini terdapat gambar di mana pada gambar 1, potensi istirahat neuron interior bermuatan negatif sehubungan dengan cairan ekstraseluler di sekitar sel. Nah, yang bagian kedua, pada potensi istirahat neuron interior bermuatan negatif sehubungan dengan cairan ekstraseluler di sekitar sel. Komunikasi antara neuron. Sebuah neuron dapat berkomunikasi dengan sel lain, melintasi sinapsis celah hanya setelah potensial aksi mencapai terminal akson. Vesikel yang mengandung neurotransmitter disimpan di terminal akson. Kapan potensi aksi mencapai terminal akson? Dari saraf presinaptikon, vesikel menyatu dengan membran presinaptik. Fusi ini melepas neurotransmitter ke celah sinaptik. Organisasi atas sistem saraf. Sistem saraf TEPI terdiri dari neuron yang memiliki badan sel yang tidak termaksud dalam otak dan sumsum tulang belakang. Beberapa neuron perifer mengumpulkan informasi dari tubuh dan mengirimkannya itu menuju sistem saraf pusat. Neuron ini disebut neuron aferen. Neuron perifer lainnya mengirimkan informasi jauh dari sistem saraf pusat. Neuron ini dikenal sebagai neuron eferen. Otak ini di mana terdiri dari otak besar, diencephalon, dan batang otak, dan otak kecil. Yang pertama ada otak besar. Melalui studi yang melelahkan, para ilmuwan telah menetapkan sebagaimana dan di mana berbagai fungsi terlokalisasi di otak. Terbesar bagian otak manusia adalah otak besar atau cerebrum. Itu otak besar mudah dikenali dari lapisan terluarnya yang sangat terlipat. Ini terdiri dari dua belahan otak seperti ditunjukkan pada gambar 49 garis datar 6. Itu dua belahan otak dihubungkan oleh korpus kalosum. Pada gambar 49 garis datar 6, di mana gambar A, tampilan bagian atas otak menunjukkan belahan otak terdiri otak kiri dan kanan. Bagian B, setiap belahan otak dari otak memiliki 4 lobus. Pusat kendali untuk berbagai fungsi berada di tempat berbeda area otak. Selanjutnya ada diencephalo, terletak di antara otak besar dan batak otak, dan berisi pusat relayers untuk informasi masuk dan keluar otak. Kemudian batang otak. Di bawah diencephalon, batang otak menyempit. Daerah ini memiliki 3 divisi utama. Yang pertama ada otak tengah, pons, dan medula oblongata. Itu otak tengah menyampaikan informasi visual dari pendengaran. Selanjutnya otak kecil. Di bawah dan di belakang belahan otak terletak otak kecil atau cerebrum yang membantu mengkoordinasikan aksi otot. Permukaan otak kecil sangat terlipat. Otak kecil menerima
senimpulsori dari otot, tendon, sendi, mata, dan telinga seperti masukan dari pusat otak lainnya. Kemudian sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang memiliki selubung keluar dari alas putih terinti bagian dalam yang kaku terdiri dari materi abu-abu yang tersusun dari dendrit, akson bermilion, mielin, dan badan sel neuron. Saraf perifer sistem. Sistem saraf pusat secara konstan berinteraksi dengan sistem saraf eral melalui 12 pasang saraf kranial yang menghubungkan otak dengan kepala dan leher, serta 31 pasang saraf tulang belakang itu menghubungkan sistem saraf pusat dengan bagian tubuh lainnya. Saraf adalah akso yang dibundel dan dendrit neuron yang ditemukan sisi sistem saraf pusat. Setiap saraf tulang belakang memiliki panggung akar dan akar ventral. Divisi sensor. Divisi sensorik dari sistem saraf tepi mengandung senreseptor sensoris dan interneuron yang menghubungkannya ke pusat sistem saraf ventral. Divisi motor. Divisi motorik terdiri dari dua sistem independen, sistem saraf somatik dan sistem saraf otomatis sistem saraf autonomik. Resepsi stimuli, reseptor dan organ indera. Reseptor sensorik adalah neuron yang mendeteksi rangsangan. Ada banyak jenis reseptor sensorik. Reseptor ini dapat dikategorikan, dibedakan berdasarkan jenis rangsangan yang mereka tanggapi. Yang pertama, ada mekanoreseptor merespon gerakan, tekanan, dan ketegangan. Yang kedua, ada fotoreseptor merespon variasi cahaya. Yang ketiga, kemoreseptor menanggapi bahan kimia. Selanjutnya ada termoreseptor merespon perubahan suhu, dan yang terakhir reseptor nyeri merespon kerusakan jaringan. Mendengar dan saldo. Telinga melakukan dua fungsi utama, mendeteksi suara dan menjaga keseimbangan. Penglihatan. Mata adalah organ khusus yang mendeteksi cahaya dan mengirimkan sinyal ujung ke area pemrosesan visual otak. Mata pada dasarnya adalah bola berongga berisi cairan bening. Struktur mata bertindak bersama-sama untuk memfokuskan cahaya pada retina, lapisan dalam yang peka cahaya di mata. Rasa dan bau. Di sini terdapat gambar di mana rasa dan bau adalah indera kimiawi. Reseptor sensorik di mulut dan saluran hidung mengikat molekul dari lingkungan, memulai saraf sinyal yang berjalan ke otak. Tekanan dan suhu. Pada manusia, reseptor sentuhan adalah terkonsentrasi di wajah, lidah, dan ujung jari. Rambut tubuh juga membantu manusia merasakan sentuhan karena menekuk rambut merangsang besar jumlah mechanoreceptors yang ditemukan di dasar folikel rambut kulit. Obat dan sistem saraf. Obat psikoaktif. Obat psikoaktif adalah obat yang mengubah fungsi sistem saraf pusat. Banyak obat yang diresepkan adalah obat psikoaktif, seperti halnya kafein, yang ditemukan dalam kopi dan banyak minuman ringan. Dan yang terakhir, obat dan penyalahgunaan. Di sini terdapat alkohol dan tembakau, di mana alkohol menyebabkan ginjal mengeluarkan lebih banyak air, yang dapat menyebabkan dehidration. Saat minum, terus berlanjut penilaian dan
koordinasi menjadi gangguan ejekan bicara dan waktu reaksi diperpanjang. Dan yang kedua ada tembakau, di mana produk tembakau legal untuk orang yang berusia 18 tahun ke atas. Nikotin adalah obat utama yang ditemukan dalam tembakau. Nikotin adalah stimulan yang sangat adiktif. Saat seseorang mengunyah tembakau atau menghirup asapnya, nikotin diserap ke dalam aliran darah melalui mulut dan paru-paru. Kemudian dengan cepat diangkut di seluruh tubuh dan pada wanita hamil hingga janin. Selanjutnya, sistem endokrin. Pembawa pesan kimiawi adalah zat pembawa pesan dan instruksi ke sel. Hormon dan neurotransmitter adalah pembawa pesan kimiawi yang berkoordinasi aktivitas tubuh. Hormon bagaimanapun adalah sebagian dari sistem endokrin, sedangkan neurotransmitter adalah bagian dari sistem saraf. Hormon seringkali bekerja lebih lambat dan memiliki efek yang lebih lama dari neurotransmitter. Fungsi dan keamanan. Hormon adalah zat yang disekresikan oleh sel yang bertindak untuk mengatur aktivitas sel lainnya di dalam tubuh. Hormon memiliki banyak fungsi, misalnya hormon mengatur pertumbuhan, perkembangan, perilaku, dan reproduksi. Mereka juga mempertahankan homeostasis, mengatur metabolisme dan keseimbangan air dan mineral, dan menanggapi rangsangan eksternal. Selanjutnya, jenis hormon. Hormon dapat dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan strukturnya, hormon berbasis asam amino dan hormon steroid. Aksi hormon. Di sini terdapat dua gambar, di mana gambar pertama hormon berbasis asam amino seperti itu sebagai glukagon, mengikat protein reseptor pada membran sel. Yang kedua, penjili dan mengaktifkan enzim yang mengubahnya ATP ke AMP siklik. Yang ketiga, AMP siklik memulai kaskade aktivitas enzim. Dan yang keempat, akhirnya glikogen rusak turun ke molekul glukosa individu. Nah, gambar yang kedua di mana yang pertama, hormon steroid seperti kortisol berdifusi melalui membran sel yang menempel pada reseptor di sitoplasma dari sel. Yang kedua, reseptor hormon kompleks memasuki inti dan mengikat ke DNA. Yang ketiga, gen diaktifkan. Dan yang keempat, protein dibuat menjadi aktif dalam sel. Jenis lain hormon, di mana di sini terdapat dua jenis. Neuropeptida adalah hormon yang disekresikan oleh sistem saraf. Yang kedua ada prostaglandin adalah asam lemak termodifikasi yang disekresikan oleh kebanyakan sel. Kelenjar endokrin. Dan kelenjar di bawah otak. Hipotalamus adalah area otak yang berkoordinasi banyak aktivitas sistem saraf dan endokrin. Itu menerima informasi dari daerah lain dan kemudian menanggapi ini sinyal serta konsentrasi darah dari hormon yang bersirkulasi. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid memproduksi dan mengeluarkan hormon tiroksin dan triiodothyronine. Hormon tiroid membantu menjaga detak jantung normal, darah tekanan, dan suhu tubuh. Di sini di mana terdapat gambar kelenjar tiroid terletak di
bawah laring dan di trakea. Kemudian kelenjar adrenal. Satu kelenjar adrenal terletak di atas setiap ginjal seperti yang ditunjukkan pada gambar 50 garis datar 6. Setiap kelenjar adrenal memiliki inti dalam, yaitu medula, dan lapisan luar korteks. Di sini terdapat gambar kelenjar adrenal terletak di atas masing-masing ginjal, terdiri dari medula, bagian dalam, dan korteks luar. Epinefrin dan diproduksi di sumsum tulang belakang. Kortisol dan aldosteron diproduksi di korteks. Gonad ovarium pada wanita dan testis pada pria adalah organ penghasil gamet yang juga menghasilkan sekelompok steroid sel hormon. Hormon seks mengatur perubahan tubuh yang dimulai pada masa pubertas. Pankreas. Pankreas sebagian besar mengandung sel eksokrin, tetapi sel khusus di pankreas disebut pulau Langerhans, fungsi sebagai kelenjar endokrin. Kemudian ada kelas endokrin, di mana ada beberapa kelenjar lain dalam sistem endokrin. Yang pertama ada kelenjar timus, kelenjar pineal, kelenjar paratiroid, dan sel pencernaan. Mekanisme umpan balik. Di sini terdapat 3 mekanisme umpan balik, di mana ada umpan balik negatif. Dalam umpan balik negatif, langkah terakhir dalam serangkaian peristiwa menghambat sinyal awal dalam rangkaian. Yang kedua ada kritik yang baik. Ketika hormon diatur oleh umpan balik positif, pelepasan hormon awal merangsang pelepasan atau produksi hormon lain, uang atau zat yang merangsang pelepasan lebih lanjut dari awal hormon. Misalnya, peningkatan konsentrasi estrogen merangsang terlambatnya lonjakan sekresi hormon luteinizin sebelum ovulasi. Dan yang terakhir ada hormon antagonis, di mana sejumlah hormon bekerja sama berpasangan untuk mengatur pemaparan dari materi saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Saya kembalikan ke moderator. Najwa ulang di itu hormon antagonis. Tunggu. Di slide berapa itu, Kang? Yang terakhir sekali. Soalnya DP suara tadi semua butuh. Tunggu, tak kancing maju PHP. Najwa, Ya. Wiki apa butuh-butuh bagi itu? jaringan itu beb. Buntu. Yang di hormon antagonis Najwa mau ulang. Najwa, Ya. Kasih dekat itu mic mulut dengan ini. Ada. Dapat dengar jelas? Iya. Najwa mau mulai dari mana? Mekanisme umpan balik. Itu hormon antagonis.
Dan mau mulai? Mulai saja, Beb. Yuk. Yang terakhir ada hormon antagonis, di mana sejumlah hormon bekerja sama berpasangan untuk mengatur level zat kritis. Hormon-hormon ini disebut sebagai antaghormon onistik karena tindakan mereka memiliki efek berlawanan. Terima kasih, itulah pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu membahas tentang sistem reproduksi. Yang akan disampaikan oleh Saudara Agil Salihun. Ada rekan disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Pengertian sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia adalah organ yang digunakan dalam proses reproduksi pada manusia. Organ ini berperan penting untuk menghasilkan keturunan melalui pembuahan. 2. Organ reproduksi manusia akan berkembang dan berfungsi dengan baik pada saat manusia mengalami masa pubertas dari anak menuju ke masa remaja. Kematangan organ reproduksi pria dikenal dengan direproduksi sperma, sedangkan pada wanita ditandai dengan terbentuknya sel atau ovum. 1. Sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Penis adalah organ vital yang pria yang digunakan untuk berhubungan seksual. Saat mencapai klimaks, sperma akan keluar melalui saluran di dalam penis. Kortum adalah kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis. Kantong kecil dan berotot ini melindungi testis beserta saraf dan pembuluh darah. Keempat, testis adalah organ paling penting dalam sistem reproduksi laki-laki yang terletak di dalam skrotum. Testis merupakan kelenjar tempat sperma dan testosteron direproduksi. Selain itu, struktur organ reproduksi pria juga didukung oleh organ internal yang dikenal sebagai aksesoris. Organ-organ ini meliputi ureter, vas deferens, epididymis, vesicula, semilasi, ductus ejaculatorius, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboureteral. Berbagai jenis organ yang aksesoris tersebut berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan mengatur keluarnya sperma. Kinerja organ reproduksi pria tergantung pada kondisi hormon reproduksi dalam tubuh pria, yaitu testosteron, yang memiliki manfaat dalam berkembang karakteristik seorang pria, termasuk fisik dan gairah seksual, serta FSH, follicle stimulating hormone, dan LH, luteinizing dan hormone, yang berperan dalam produksi sperma. Seperti gambar di bawah ini. 2. Sistem reproduksi perempuan. Sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Organ yang termasuk ke dalam sistem reproduksi wanita
meliputi tuba fallopi adalah berbentuk menyerupai tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim. Tubuh fallopi berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Kedua, ovarium adalah kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Vagina dan serviks adalah jalur yang menghubungkan serviks mulut rahim ke bagian luar tubuh. Vagina dikenal juga sebagai jalan lahir saat berhubungan seksual. Sperma akan disalurkan ke dalam organ ini melalui penis. Uterus, dalam kurung itu rahim, adalah organ yang berongga berbentuk menyerupai buah bibir yang merupakan tempat bagian janin untuk berkembang semasa kehamilan. Organ reproduksi wanita terlutut dilengkapi dengan organ reproduksi eksternal yaitu labium mayor, labium minor, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Organ-organ eksternal yang ini berfungsi untuk memicu hasrat seksual wanita, melindungi organ reproduksi internal wanita dari berbagai penyebab infeksi dan membantu proses perbuatan sel telur oleh sel sperma. Sistem reproduksi wanita juga bekerja sama dengan 4 hormon reproduksi utama yaitu FSH dan LH yang membantu proses pembentukan sel telur di ovarium serta estrogen dan progesteron yang berperan penting untuk kehamilan. Ini gambarnya di bawah. Ya baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada rekan Agil Salyun yang telah mempresentasikan tentang materi mengenai sistem reproduksi. Nah, berdasarkan penyajian beberapa materi tadi, saya ingin bertanya kepada penyaji materi. Yang pertama saya ingin bertanya tentang pembentukan urin. Nah, tadi kan penyaji telah menjelaskan materi tentang pembentukan urin. Nah, jika saat kita mengkonsumsi obat dari dokter yang nantinya akan menyebabkan urin kita menjadi hijau atau berwarna lain, seperti yang biasanya atau normal, namun efek tersebut sudah dijelaskan dokter bahwa itu adalah normal, karena setelah pasien meminum obat itu, pasti akan mengeluarkan urin yang berwarna hijau atau beda dari yang biasanya. Nah, dan dokter mengatakan bahwa hal itu tak perlu dikhawatirkan, karena itu adalah efek dari mengkonsumsi obat tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan saya yaitu, apa yang membedakan cara kerja ginjal pada saat memproduksi urin normal dengan urin hasil dari kita mengkonsumsi obat dari dokter tersebut? Sekian, saya harap penyaji bisa menjawab. Baik, berikan saya waktu untuk mencari jawabannya. Oke. Materi yang lain mencari jawabannya. Saya akan bertanya lagi tentang sistem reproduksi. Nah, kan tadi tim penyaji ada yang menjelaskan tentang sistem reproduksi pada pria dan wanita. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana jika ada anak yang cacat, sedangkan di antara kedua orang tuanya tidak memiliki kecacatan anggota tubuh? Dan apa saja sih
masalah yang akan ditimbulkan pada organ reproduksi jika organ reproduksi tersebut mengalami kecacatan. Apakah jelas atau saya perlu ulang sekali lagi? Iya, siap, jelas. Oke. Oke, sambil menunggu juga jawaban dari pertanyaan tadi, saya juga mempunyai pertanyaan pada materi sistem saraf. Begini, yang menjadi pertanyaan saya, tadi kan pemateri menjelaskan bahwa adanya sistem saraf. Nah, di sistem saraf itu terdapat otak kecil dan otak besar. Otomatis, di semua manusia memiliki otak kecil dan otak besar. Namun mengapa ada manusia yang bisa dibilang kemampuannya itu lebih atau yang kita kenal dengan cerdas, dan ada yang kemampuannya rendah atau standar. Sedangkan mereka belajar pada waktu bersama dengan yang kegiatan sama pula, baik itu pagi, siang, ataupun malam. Namun mengapa masih ada saja yang kemampuannya rendah? Apa yang menjadi penyebabnya? Baik, mungkin saya perlu ulang sekali lagi. Tadi kan tim penyaji materi telah menjelaskan tentang adanya sistem saraf. Nah, di sistem saraf itu terdapat otak besar dan otak kecil. Otomatis di setiap manusia memiliki otak kecil dan otak besar. Namun mengapa ada manusia yang bisa dibilang kemampuannya itu lebih atau yang kita kenal dengan cerdas, dan ada pula yang kemampuannya rendah atau standar. Sedangkan mereka belajar di waktu yang sama dan kegiatan yang sama pula, baik itu pagi, siang, dan malam. Namun mengapa masih saja ada yang kemampuannya rendah? Apakah yang menjadi penyebabnya? Terima kasih, itu beberapa pertanyaan dari saya. Saya kembalikan kepada peneliti materi yang ingin menjawab. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan. Baik, dipersilahkan kepada Anissa Kusman Baik. Ingin menjawab pertanyaan yang mana? Yang urin. Oke, dipersilahkan. Benar, Pak. Dari pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya menangkap pertanyaannya yaitu apa yang membedakan cara kerja ginjal pada saat memproduksi urin normal dengan urin hasil dari kita mengkonsumsi obat dari dokter tersebut. Jawaban saya yaitu di sini kita mengetahui fungsi ginjal ini untuk membantu tubuh membuang racun atau sisa metabolisme sebagai urin. Warna urin normal kuning muda, sedangkan yang tidak normal atau yang hasil mengkonsumsi obat-obatan berwarna orange. Sebagian besar obat diekskresikan melalui ginjal dan liver atau hati.
tapi tidak semua dari obat yang dikonsumsi diekskresikan oleh ginjal. Sisa obat atau senyawa obat yang tidak dipakai akan dibuang melalui urin atau fases kotoran bila diekskresikan melalui ginjal atau hati. Dalam beberapa kasus, obat-obatan juga dapat dikeluarkan dari tubuh melalui paru-paru, air susu ibu, keringat, air mata, kulit, rambut, atau air liur. Demikian jawaban dari saya. Apa Dein Sagitaris sudah puas? Oke, bisa saya terima jawabannya. Terima kasih sebelumnya pemateri. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yang ingin menjawab dipersilahkan. Oke, baiklah, saya ingin menjawab. Oke, silahkan kepada Najwa Cahyani Umar yang ingin menjawab pertanyaan yang mana? Saya ingin menjawab pertanyaan mengenai otak kecil dan otak besar. Nah, di sini kan apa yang menjadi penyebabnya? Seseorang itu memiliki kemampuan rendah dan kemampuan yang lebih. Oke, baiklah. Saya ingin menjawabnya. Kan otak merupakan salah satu organ tubuh yang mempunyai fungsi penting. Untuk itu, menjaga kesehatan otak merupakan hal yang wajib dilakukan. Nah, berikut beberapa penyebab menurunnya kecerdasan otak. Yang pertama, kurang tidur. Sama halnya dengan organ tubuh yang lainnya. Otak juga memerlukan waktu istirahat untuk memulihkan kemampuannya. Kurang tidur bisa membuat seseorang mengalami kecemasan atau depresi. Untuk itu, sebaiknya Anda tidur secara teratur selama 8 jam setiap malamnya. Yang kedua, kebiasaan buruk merokok. Penyebab kecerdasan otak menurun ialah merokok, yang bisa mengganggu fungsi otak, kesehatan mental. Yang ketiga ada kebanyakan tidur. Di sini tidak hanya kurang tidur, namun ternyata kebanyakan tidur juga bisa mengakibatkan kecerdasan otak menurun. Selain itu, menurut penelitian, seseorang yang sering atau suka tidur bisa mengakibatkan depresi. Yang keempat, kurang berolahraga. Nah, kurang olahraga yang ternyata bisa mengurangi kesehatan mental dengan rentan terhadap stres. Stres, karena fungsi berolahraga selain mampu menyehatkan tubuh, juga bisa sehat secara mental. Dan yang terakhir, otak kekurangan nutrisi. Nah, di mana otak juga sama dengan organ tubuh lainnya, membutuhkan nutrisi dari makanan sehat. Oke, baiklah. Itu jawaban dari saya. Apakah Dein Sagita Aris sudah puas dengan jawaban saya? Baik, saya cukup menerimanya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang ingin menjawab? Tapi sebelumnya terima kasih kepada Najwa Cahyani Umar. Saya sudah bisa menerima jawabannya. Dipersilahkan kepada penjawab selanjutnya. Pertanyaan yang belum terjawab saya ulangi ya. Penyaji tadi menjelaskan tentang sistem reproduksi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana jika ada anak yang lahir dengan keadaan yang cacat, sedangkan di antara kedua orang tuanya tidak memiliki kecacatan anggota tubuh, dan apa Ya. saja masalah yang akan ditimbulkan pada organ reproduksi jika organ reproduksi tersebut mengalami kecacatan? Terima kasih. Oke, langsung menjawab, Pak. Menggunakan bahasa baku, rekan Agil Salihun. Oke. Baiklah, saya akan dipersilahkan kepada rekan Agil Salihun untuk menjawab materi tentang sistem reproduksi.
Ya, baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya itu Densa Gita Aris. Saya akan Iya, dipersilahkan rekan Agil Saliun. Ya, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sagita Aris, tapi akan saya bacakan kembali pertanyaannya, yaitu bagaimana jika ada anak yang lahir dengan keadaan yang cacat sedangkan di antaranya kedua orang tuanya tidak memiliki kecacatan anggota tubuh. Apa saja masalah yang ditimbulkan pada organ reproduksi jika organ reproduksi tersebut mengalami kecacatan? Ya, saya akan menjawab, yaitu anak cacat karena pertumbuhannya tidak sempurna dalam kandungan. Oleh sebab itu, ibu hamil telah mengonsumsi seperti obat-obatan yang bisa menggugurkan dalam kandungan. Kedua, seperti mengonsumsi minuman atau alkohol dan merokok dan juga disebabkan oleh polusi udara. Iya, masih ada lanjutan Agil. Cuma satu. Mungkin masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Apa perlu saya ulangi kembali lagi pertanyaan yang belum terjawab? Iya. Yaitu pertanyaan yang belum terjawab adalah apa saja masalah pada organ reproduksi? Penyebab anak jadi cacat seperti infeksi dalam kandungan. Kedua, mengonsumsi obat-obatan yang memiliki yang lebih dosis tinggi. Yang ketiga yaitu mengonsumsi minuman beralkohol atau mengonsumsi rokok, dan juga dapat dipengaruhi oleh polusi udara. Sudah, Agil? Apakah sudah? Yo. Atau masih ada yang... Oke. Saya mungkin kurang merasa puas dengan jawaban dari rekan Agil Salihun. Apakah ada yang bisa menambahkan? Moderator, saya ingin menambahkan. Oke, dipersilahkan kepada Anissa Gisman Bayi. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari Agil, yaitu penyebab kecacatan. Astagfirullahaladzim. Apa dulu? Oke, saya ulangi. Yang menjadi pertanyaan tadi, masalah apa yang akan ditimbulkan jika organ reproduksi tersebut mengalami kecacatan? Baik, saya akan menambahkan, Ya, silahkan, Nisa. itu pertanyaannya, apa saja masalah yang akan ditimbulkan organ reproduksi jika mengalami kecacatan? Yaitu jawabannya, masalah yang kelamin, yaitu misalnya ada kondisi saat bentuk alat genital atau kelamin tidak jelas, sehingga terlihat seperti memiliki kelamin ganda, yaitu perempuan dan laki-laki. Kondisi ini disebabkan oleh kelainan perkembangan organ kelamin saat masih dalam kandungan. Jadi masalahnya yaitu
Masalahnya yaitu jika kita mengalami kecacatan dalam organ reproduksi, masalahnya itu ya kita sulit untuk buang air kecil atau kita sulit dalam melahirkan. Itu pun jawaban dari saya. Apa sudah puas? Apa Deni Sagitarius sudah puas? Baik, terima kasih. Jawabannya cukup memuaskan. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari presentasi yang telah dipresentasikan oleh penyaji materi tadi. Dari mulai pembahasan pertama, yaitu tentang kerangka, otot, dan sistem integumenter. Nah, yang pertama yaitu ada jaringan tubuh. Di dalam jaringan tubuh itu terdapat jaringan otot, jaringan saraf, jaringan epitel, dan jaringan ikat. Sedangkan pada organ dan sistem organ, terdapat sistem organ integrasi, rongga tubuh, sistem kerangka, struktur tulang panjang, sumsum tulang, perkembangan tulang, dan perpanjangan tulang, serta sendi. Nah, selanjutnya, pada sistem integumenter, itu ada peredaran darah dan sistem pernapasan. Ada juga kulit. Nah, di dalam peredaran darah dan sistem pernapasan itu terdapat organ jantung, katup, sel darah putih, trombosit, pembuluh darah. Nah, pada sistem pernapasan itu terdapat sistem pernapasan paru-paru yang ada pada manusia. Dein, tunggu Dein. Banyak sekali yang jelaskan Polik, tidak terekam. Soalnya tadi tidak ini. Ini sudah 3 menit terekam. Berarti mau lanjut. Tadi tidak muncul seperti ini. DP apa? Mau ulang Jo? Ulang saja, Beb. Oh, ya. Baiklah, mungkin saya bisa menyimpulkan. Tunggu. Tunggu. Baiklah, dari materi tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa ada kerangka otot dan sistem integumenter. Yang pertama yaitu jaringan tubuh. Pada jaringan tubuh terdapat jaringan otot, jaringan saraf, jaringan epitel, dan jaringan ikat. Pada organ dan sistem organ terdapat sistem organ integrasi, rongga tubuh, sistem kerangka, struktur tulang panjang, sumsum tulang, perkembangan tulang, dan perpanjangan tulang, serta sendi. Kemudian, pada sistem integumenter terdapat kulit yang juga menjadi salah satu sistem ekskresi. Terdapat juga sistem peredaran darah, yakni ada jantung dan katup, sel darah putih, trombosit, pembuluh darah, dan juga darah. Sedangkan sistem pernapasan pada manusia itu ada paru-paru. Kemudian pada bab selanjutnya, yaitu membahas tentang sistem pertahanan tubuh. Nah, pada sistem pertahanan tubuh terdapat pertahanan non-spesifik yang mencakup baris pertahanan pertama yaitu hambatan, sedangkan baris pertahanan kedua yaitu imunitas non-spesifik. Kemudian ada respon peradangan serta pertahanan khusus yaitu yang kita kenal sebagai sistem imun.
yaitu imunitas adalah kemampuan melawan penyakit menular. Seseorang yang resisten terhadap patogen adalah kebal terhadap TT. Kemudian ada juga vaksin. Nah, vaksin itu adalah larutan yang mengandung patogen yang mati atau dilemahkan atau bahan dari patogen. Nah, masalah yang akan ditimbulkan nanti pada sistem imun yaitu ada alergi, asma, dan penyakit autoimun. Kemudian pada chapter selanjutnya yaitu membahas tentang sistem pencernaan dan kelebihannya. Pada sistem pencernaan itu ada yang kita sebut sebagai nutrisi, yaitu ada 6 kelas gizi. Ada karbohidrat, protein, lipid, vitamin, mineral, dan air. Nah, saya sedikit menjelaskan tentang vitamin. Nah, vitamin itu adalah molekul organel kecil yang bertindak sebagai koenzim. Sedangkan mineral adalah zat organik alami yang digunakan untuk membuat struktur tubuh tertentu, menjalankan fungsi saraf dan otot yang normal, dan untuk menjaga keseimbangan osmotik. Kemudian air. Nah, air ini menyumbang lebih dari setengah berat badan Anda. Sebagai besar reaksi yang mempertahankan kehidupan itu hanya terdapat pada air. Kemudian sistem pencernaan atau yang disebut dengan jalur gastrointestinal. Ada apa saja? Yakni ada mulut, ada kerongkongan, ada perut, ada hati, kantong empedu, pankreas, usus halus, penyerapan, usus besar. Nah, kemudian pada sistem saluran kencing itu terdapat ginjal. Nah, ginjal ini di mana proses pembentukan urin terjadi. Kemudian ada nerve pons. Nerve pons ini adalah tabung kecil dari ginjal. Berarti adalah salah satu bagian dari ginjal. Bentuknya yaitu seperti kapsul, cangkir yang mengelilingi bola kapiler yang rapat menahan sel dan molekul besar dalam darah dan membuang limbah yang terlarut dalam air. Kemudian pada bab selanjutnya. Pada bab selanjutnya itu membahas tentang sistem saraf dan organ indera. Yaitu ada neuron dan organ indera. Kemudian ada struktur dari neuron, dampak dari saraf, kemudian organisasi atas sistem saraf yang terdiri dari otak. Nah, otak terbagi atas 2, yaitu otak besar dan otak kecil. Kemudian ada saraf perifer system. Ada divisi sensor, divisi motor, resepsi stimuli yang ada reseptor dan organ indera. Kemudian pada bab ini juga membahas tentang penglihatan pada organ indera. Kemudian ada rasa dan bau, tekanan dan suhu. Kemudian pada obat dan sistem saraf terdapat obat psikokaktif. Nah, sedikit menjelaskan yaitu obat psikokaktif adalah obat yang mengubah fungsi sistem saraf pusat. Kemudian ada obat dan penyalahgunaan. Itu yang paling banyak adalah alkohol dan tembakau. Kemudian pada chapter selanjutnya yaitu membahas tentang sistem endokrin dan endokrin. Membahas juga tentang fungsi dan keamanannya, jenis hormon. Jenis hormon ini dikelompokkan menjadi 2 jenis berdasarkan strukturnya, yaitu ada hormon berbasis asam amino dan ada juga yang hormon berbasis steroid. Nah, dijelaskan tadi juga tentang aksi hormon. Kemudian ada jenis lain dari hormon, yaitu neuropeptida. Adalah hormon yang diekskresikan oleh sistem saraf. Sedangkan yang kedua adalah prostaglandin, adalah asam lemak termodifikasi yang diekskresikan oleh kebanyakan sel. Kemudian ada kelenjar endokrin. Ada hipotalamus dan kelenjar di bawah otak. Kemudian ada kelenjar tiroid.
Nah, kemudian ada gonads. Nah, yang dijelaskan tadi yaitu gonad ovarium pada wanita dan testis pada pria adalah organ penghasil gamet yang juga menghasilkan sekelompok steroid seks hormon. Hormon seks mengatur perubahan tubuh yang dimulai pada masa pubertas. Setelah itu ada pankreas. Nah, pada bab ini juga membahas tentang kelas endokrin lainnya. Di antaranya adalah kelenjar timus, kelenjar pineal, kelenjar paratiroid, dan sel pencernaan. Kemudian pada materi selanjutnya yaitu membahas tentang sistem reproduksi. Pada sistem reproduksi ini, penyaji materi menjelaskan tentang yang pertama, pengertian sistem reproduksi pada manusia. Nah, sistem reproduksi manusia adalah organ yang digunakan dalam proses reproduksi pada manusia. Organ ini sangat berperan penting untuk menghasilkan keturunan melalui pembuahan. Nah, organ reproduksi pada manusia akan berkembang dengan fungsi baik pada saat manusia masa remaja. Kematangan organ reproduksi pria dikenal dengan diproduksi sperma, sedangkan pada wanita ditandai dengan terbentuknya sel atau ovum. Nah, sistem reproduksi pada pria yaitu penis yang berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Kemudian sistem reproduksi pada wanita atau perempuan. Nah, sistem reproduksi pada perempuan itu disebut sebagai vagina. Nah, sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Kemudian pada sistem reproduksi perempuan juga memiliki uterus atau yang kita kenal dengan rahim. Adalah organ berongga berbentuk menyerupai buah pir yang merupakan tempat bagi janin untuk berkembang semasa kelahiran. Baik, itu adalah ringkasan, mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi yang telah dijelaskan oleh beberapa penyaji materi tersebut. Baiklah, karena pada bab human biologi ini telah kita jelaskan, telah kita bahas secara luas, mungkin kami ingin mengakhiri presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Finish. Yay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.